Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama Fatih Abi Arfad. Nah, untuk yang selanjutnya, yang selanjutnya, video setelah video yang part pertama, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang macam-macam CSS. Nah, CSS itu sendiri adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Coba kita buka ya. Kepanjangan dari CSS. Nah, ini guys nih. Tuh. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi CSS itu adalah bisa dibilang HTML. HTML itu kerangkanya. Nah, kalau CSS itu dia ke bajunya gitu, ke pemanisnya. Jadi ketika seseorang hanya memakai kaos polos, itu artinya dia cuma memakai HTML. Ketika kaos polosnya punya apa, punya motif, punya gambar kayak gitu. Nah, itu artinya dia udah pakai CSS gitu. Jadi pengertian dasarnya kayak gitu aja. Oke. Sekarang kita coba buka ya ini kita minimize ya. Kita buka yang kemarin. Nah, Visual Studio Code kalian buka, guys. Terus kita pakai yang Gus Kuliah tutorial. Oh, bukan di sini. Di sini. Bukan deh. Lah. Oh, ini guys, di tutorial. Nah, sorry guys, ini lupa lupa inget ya soalnya. Ini. Ini yang kemarin ya. Kita masih belum ganti apa-apa. Ini kita go live dulu. Nah, ini masih yang kemarin ya. Ini kan masih sama kayak yang kemarin itu. Nah, CSS, gunanya CSS itu buat pemanis. Misalkan kita ini, kita kasih tulisannya warna, kita kasih warna tulisannya. Nah, cara kasihnya itu kita bisa pakai kayak gini. Salah satunya ya, yang H1. Kita kasih dia atribut style. Nah, terus ini langsung enter. Nah, kan ada kayak gitu. Kita langsung kasih color. Nah, color misalkan violet ya. H1 style color violet di H1-nya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih di websitenya. Coba. Nah, tuh. Ganti dia guys warnanya. Ya kan? Tuh. Nih. Ya kan? Yang lain masih hitam. Kenapa? Karena yang lain belum dikasih CSS. Karena yang lain belum dikasih CSS, jadinya dia belum berwarna. Coba kita kasih yang lain ya. Itu di sini. Kasih yang sini juga. Style. Color. Misalkan kita kasih yellow green. Nah, kita lihat nih. H2-nya bakal berubah jadi yellow green warnanya. Oke, kita lihat. Nah, tuh. Nih. Berubah kan? Berubah kan? Nah, ini kalau misalkan kita kasih semuanya ini bakal berubah semua dia guys. Kita kasih masing-masing. Kalau kita kasih masing-masing, ingat itu nulisnya di dalam tag yang sini. Nih, kan ada tutupnya nih di sini. Nah tuh, ingat ngasihnya harus di dalam sini.
Nih di dalam sini guys. Nah tuh udah tak gerak-gerakin. Nah itu ngasihnya harus dalam situ. Kalau misalkan kita kasih di luar dari situ, maka dia nggak bakal ini, nggak bakal berubah. Malah tuh ngacak jadinya, ya kan? Oke, ini kita ulang aja. Kita hapus. Nah, style CSS, cascading style sheet itu punya 3 jenis. Yang pertama ada namanya inline. Nah, inline itu gimana? Inline itu kayak gini. Nah, kayak gini gimana sih ya? Aduh, maksudnya gini, eh ini inline eh, inline CSS itu dia di dalam tag tersebut. Nah, kayak misalkan di H1 ini ada style CSS color violet. Jadi dia CSS-nya bakal ngertiin bahwa ini yang H1 kita ganti warnanya pakai warna violet gitu. Nah, kayak gitu jadinya dia gantiinnya di sini. Nah, ingat ya, ini yang jenisnya inline, ini yang di dalam sini nih. Nah, nih. Jadi dia tuh nulisnya di dalam tag itu. Di dalam tag H1 ada style, terus kita kasih apa stylenya, basing, terserah apa aja. Nah, itu namanya CSS inline. Nah, terus ada satu ada yang lain CSS namanya CSS internal. Nah, kalau internal gimana? Nah, oke, kalau internal kita tunjukin. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita ini terus ini juga. Nah, kalau CSS internal dia tetap di dalam indeks HTML, tapi dia bukan di dalam tag, bukan di dalam H1. Kita bisa nulisnya aja di sini, di bawah head ya, di bawah head. Nah, di sini kita bisa tulis dengan style, kita tambahin textile. Nah, di dalam textile ini baru kita bisa apa sih namanya? Kita bisa stylenya. Kita kasih style misalkan H1. Nah, H1 ini kita kasih kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini gunanya buat apa? Kurung kurawal itu gunanya buat di CSS-nya. Jadi khusus CSS itu dia paling sering make tanda kurungnya itu yang kurung kurawal yang set 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 gitu. Yang itu tuh, pokoknya bentuknya kayak gitu tuh. Ya, nggak tahu nama bentuknya apa. Coba ini kita kasih yang tadi. Kita kasih gini aja. Kalau misalkan di dalam sini kita kasihnya cukup color, misalkan tadi apa sih yang H1, nah kita ganti aja yellow. Nah, nanti dia sama aja, tetap berubah jadi warna yellow. Tapi yang H1 aja, karena kita nandainya di sini H1. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, tuh. Jadinya kuning tuh. Ya kan? Jadi kuning. Jadi berfungsi. Nah, itu yang internal. Adapun satu lagi terakhir itu yang CSS eksternal. Seperti namanya, dia kita nanti deh. Kita kasih contoh aja lagi. Nih, satu lagi itu kita kasih H2 ya. Kasih kurung kurawal, jangan lupa. Terus kita kasih color aqua. Nah, nanti yang H2 itu bakal berubah jadi aqua warnanya. Jadi ini fungsi dari CSS internal. Internal itu dia tetap
satu file dengan indeks HTML, ya satu file aja ini kan. Nah, kalau kalau inline tadi yang pertama itu dia di dalam sini, dalam tag ya, dalam tag di H-nya. Misalkan kita kasih warna blue. Nah, ini contoh yang CSS inline. Ini yang contoh CSS internal. Coba kita lihat. Tuh. Dia sama aja, tetap berubah. Karena kita tadi kasih warnanya biru ya kan? Kasih warnanya biru kan? Jadi dia tetap warnanya biru yang H3-nya. H3-nya. Kalau H1 udah yellow, H2 udah aqua, H3 kita kasih stylenya di sini. Nah, itu sama aja. Tetap jadinya bakal masuk juga, bakal berubah warnanya, bakal berfungsi. Nah, satu lagi yang terakhir tadi eksternal ya. CSS eksternal. Itu gimana sih? CSS eksternal itu kita buat file baru lagi. Nih, new file, kita tambahin namanya style dot titik CSS. Nah, kita udah buat file satu lagi, tapi dia tetap di dalam satu folder, namanya folder tutorial tadi ya. Nah, udah ya. Yang ini kita hapus dulu, yang stylenya. Stylenya kita hapus, ini juga hapus. Nah, ini kan. Nah, kalau CSS eksternal, kita tinggal masukin warnanya di sini. Nah, misalkan tadi H1. 1 kurung kurawal, jangan lupa kita kasih color itu blue violet misalkan. Nah, dia bakal berubah apa enggak? Kita lihat, coba. Nah, kenapa H1-nya nggak berubah? Kenapa coba? Karena dia belum dihubungkan antara file index HTML dengan indeks yang dengan style.css. Lalu bagaimana cara menghubungkannya? Itu cara menghubungkannya kita tinggal menambahkan dengan tag yaitu link. Nah, link rel style sheet, terus ref itu artinya kita nih mau nyambungin kemana sih? Nah, gitu. Nah, ini namanya kan style.css. Nah, jadi kita tambahin style.css, kita tulis style.css ini ke refnya. Coba kita tulis style.css ya. Nih, udah. Maka dia bakal berubah. Kan ini udah kita sambung ke indeks HTML sama style CSS sudah nyambung gara-gara ada ini nih. Ada link ini. Ada link ini nih. Nah, jadi kita lihat kita tinggal style-nya, kita ubah-ubah style-nya, gayanya itu di style.css-nya. Jadi di sini nih nggak numpuk-numpuk lagi kayak tadi, kayak inline yang di dalam sini. Nih kan makin tumpuk-tumpuk lagi kan. Terus apalagi ditambah yang internal tadi, kita tambah dengan misalkan style. Nah, di sini kan bakal pusing gitu. Bakal pusing gitu. Karena kebanyakan kode di sini gitu. Jadi biar gak numpuk kita hubungin aja ini. Namanya CSS eksternal. Tapi jangan pernah lupa ya, ini harus disambungin dengan link kayak gini. Nah, ininya terserah, ini juga bisa harus sesuai ya. Ini style.css ini harus sesuai dengan ini, dengan tulisan di sini, dengan tulisan filenya. Karena kalau nggak sesuai dia nggak bakal nyambung. Oke, jadi ini kita tes dulu ya. Tadi belum dites. Karena udah disambungin, terus stylenya yang kita ganti adalah H1. Jadi H1 bakal berubah dia warnanya jadi violet, blue violet. Coba kita ubah.
kita coba, nah dia bakal berubah. Kenapa? Karena udah terhubung tadi. Karena udah terhubung dan ya kita nggak terlalu pusing buat ngelihat kodenya gitu. Karena nggak terlalu banyak kode yang menumpuk. Itulah gunanya dari CSS eksternal dan kebanyakan programmer terus para web development atau yang lain itu mereka makanya ini CSS eksternal, yaitu salah satu alasannya biar nggak pusing ya. Karena kalau kebanyakan yang kita lihat juga bakal pusing gitu guys ya. Ya udah, mungkin itu ya. Jadi CSS itu ada 3 jenis. CSS itu enggak, CSS itu pemanis ya poinnya. Terus CSS itu terbagi lagi menjadi 3. Ada CSS inline, ada ada si alhamdulillah, ada CSS inline, ada CSS internal, ada CSS eksternal. Ingat, kalau yang inline itu dia di dalam sini, guys. Nah, itu dalam sini ya dia. Yang ini, siapa? Nih, yang ini. Nah, itu inline. Kalau yang eh, internal itu ini yang kita kasih text style, baru kita tambahin apa dalamnya gitu. Itulah ya, gitu pokoknya. Itu yang internal. Nah, kalau mau yang eksternal biar kita nggak pusing, itu caranya itu buat satu file lagi namanya style.css, kemudian dihubungkan pakai link rel style sheet ref. Ininya harus sesuai dengan apa yang kalian tulis di style CSS eksternalnya, file CSS eksternalnya. Oke, mungkin sampai situ penjelasannya ya. Jadi CSS itu ada 3, ada inline, internal, sama eksternal. Nah, yang paling sering dan yang paling recommend menurut saya itu eksternal, guys. Jadi mari memakai CSS eksternal. Kita tim eksternal. CSS eksternal. Oke, guys. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau menonton ya. Mungkin itu penjelasan tutorial singkat aja ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.